putar ke kanan. Udah nyala. Terus kalau ini biasa kan nyalain dulu. Nah setelah itu klik double yang software-nya. Nah ini tunggu dulu 5 detik setiap si printer baru pertama dinyalain. Kalau misalkan udah pernah dinyalain, udah buka software-nya. Tapi misalkan software-nya di close, nah itu tinggal langsung connect aja. Jadi gak usah nunggu 5 detik. Ini udah tinggal bisa di connect. Connect. Nah itu kalau udah sukses berarti udah connect. Nah terus untuk perawatan pertama itu klik setting. Untuk maintenance itu flash printing. Nah flash print yang atas nanti tunggu dulu. Oh, flash printing. Tunggu dulu dia lagi loading. Oh gini. Udah. Belum. Dia masih flash white. Ada flag. Ini di close dulu. Kalau misalkan transfer komplit tapi nggak ada notifikasi, itu close dulu. Terus baru masuk lagi. Pilihnya yang flash printing yang paling atas. Flash printing. Tunggu dulu sampai ada notifikasi. Nah ini jangan di oke dulu. Mas taruh kertas dulu di bawah persis printhead. Ini tombolnya bisa dinaikin. Jadi taruh segini. Kalau udah ditaruh di software bisa diklik oke. Yang itu, yang oke. Nah, dia nyemburin tinta. Ini setiap pagi sama setiap setelah produksi. Dia wajib di flash printing. Nah, ini kan udah keluar semua tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah diusahain ini harus keluar semua. Jangan sampai ada yang setengah hilang atau setengah ada gitu. Nah kalau udah ke softwarenya lagi, terus pilih yang effective nozzle. Effective nozzle, tunggu dulu sampai ada notifikasi. Sambil nunggu itu, ini diturunin sama ngejas buat ke HPS. Diturunin aja. Pencet tombol down. Terus lagi, masih terlalu jauh. Terus, dah. Sebentar, ini saya adjust dulu. Segini. Nah, kalau udah segini, di notifikasi udah muncul, diklik OK. Mas Raffi ya? Iya. Gimana? Udah sampai mana? Supaya di tengah-tengah si printhead. Cika mana Cika? Cika nggak ikut? Nggak ikut juga deh. Di sisi gini. Ya, segitu. Nah, tombol yang di sini, ini tuh tombol si printer, ini tombol utama, ini tombol conveyor. Nah, kalau tombol conveyor ini, misalkan di sini on. Nah, misalkan di sini on. Mas matiin di sini ikut mati. Nah, jadi ini tombol conveyor yang utama. Nah, kalau yang ini bisa di setting. Biasanya kalau yang standar itu di 20. Indikatornya. 20. Kalau misalkan terlalu lambat bisa dinaikin. Nanti opsional tergantung dari si masnya, kalau udah bisa baru bisa dicepetin. Coba tambah. Bisa. Nah, untuk cek nozzle usahain setiap pagi tuh harus kayak gini hasilnya. Jangan sampai ada celah yang bolong-bolong atau garis sejajar. Diusahain harus full. Desain itu print pertama wajib ke HPS dulu. Oh, pakai kertas HPS dulu. Jadi buat ukur kanan kiri, tinggi atasnya. Jangan langsung itu ya? Ya, jangan langsung. Nah, kalau udah ini dimatiin dulu. Kalau misalkan udah full, udah bagus. Nah, coba masukin gambarnya. Yang di sini di oke dulu. Oke. Nah, terus untuk masukin gambar di sini ada menu import. Masukin. Terus pilih di download tadi, di save-nya. Nah, itu klik 2 kali. Nah, ini biasanya kalau misalkan desainnya berat, itu proses di sininya lama. Cuman karena ini masih baru, kalau misalkan buat ngecek gambarnya itu bisa klik preview. Preview. Nah, itu. Oh, ini yang mau di print. Di Nah, settingannya? di settingannya di klik setting lagi. Nah, untuk ngejust titik awal itu 180 start printnya. Nah, nanti kalau misalkan mau ngetes ke kertas dulu bisa langsung diklik
Oke. Dan diusahain resolusi desain sama resolusi pas di software itu harus sama. Ini kan pakai yang 600, desain 600. Terus klik OK. Baru klik tombol print. Sebelah sini. Nah, tunggu dulu sampai ada notifikasi. Kalau ada notifikasi klik OK. Nah, baru kertas taruh dulu ke Nah, kalau udah kertas baru bisa langsung dinyalain saklarnya. Ini kertasnya pakai apa aja? Kalau ini sih printer khusus buat kayak ke karton. Karton aja. Kalau kayak ke photo paper, vinyl itu masih belum bisa. Yang glossy, yang licin, bahannya licin. Harus yang licin. Jangan yang licin, yang harus ada yang berpori. Ya? Karton atau HPS ya? Kenapa? Ini tadi nggak keluar. Art paper berarti nggak bisa ya? Belum bisa. Sebentar. Itu nggak keluar. Nggak ngeprint. Nah, kalau nggak ngeprint, di pause dulu. Terus dimatiin dulu. Ininya nggak apa-apa, matiin dulu aja, ditekan. Terus software-nya di close dulu. Terus di sini nyalain lagi. Diputer kanan, ya. Terus buka lagi software-nya. Nah, ditunggu dulu 5 detik. Kalau udah 5 detik baru diklik connect. Dah, Cobain art paper. klik connect. Oke. Art paper itu. Terus import Sama lagi. duplek. Kan kita ada duplek. Duplek kan bisa. Nah, itu yang logo kemasan. Nah, klik oke. Dah, coba langsung klik tombol print. Nah, yang itu. Premium. Kan ada art paper juga. Dah, oke. Coba ditaruh kertas. Aku bantu ya. Coba dia mau keluar. Kalau misalkan nggak mau berarti ada dari desain yang salah. Oh gitu. Nah, Yang salah tuh katanya format filenya. Tadi Entah PM format kayaknya filenya. belum aktif ya. IRN. Nah, ini dia belum mau. Dia mau bacanya apa? Dongle terpasang. Dongle terpasang. Yang itu. Oh, ini. USB dongle-nya harus terpasang. USB harus terpasang. Ah. Ini harus terpasang. Oke, udah. Kalau terpasang baru bisa diklik software-nya. Oke. Kita klik softwarenya, Nah, terus klik file, new. new. Nah, itu Ini kosongkan. kosong kan? Oke. Oke. Ini kalau ini selalu amat ya? Sebenarnya ke A3 bisa, cuma nanti kan nge-adjust ke ukuran yang dia redesign. Oh iya. Jadi mau ditaruh di A3 juga nanti tetap kehitungnya yang ukuran desain. Oh, ukuran desainnya. Oke. Oke. Terus Ctrl I Ctrl I buat import gambar. Hmm. Terus coba masukin Cari file. gambar yang mana? Desain. Ini. Hmm. Open. Ini adjust. Nah, itu harus Tuh, posisi picture di size. adjust picture size. Terus Nah, kalau mau itu rotate, tinggal di rotate. tinggal berubah. Hmm. Berubah posisinya. Oke. Tergantung posisi. Nah, kalau udah kontrol Nanti kalau sisi sebelah kiri itu sisi awal print. sisi atas ya. Sisi atas. Nah, sisi atasnya terus save ya. Di print. Ctrl P. Terus properties. Properties ini. Belum rugi. Oh, Tuh, Ini. resolusi harus sama dengan print media yang bawah. print media yang ini Hmm. harus sama. Jadi misalkan Harus sama. Ini sama ini harus sama. Ya. Misalnya di atas 600 kali 1200. di bawah juga harus. Berarti ini harus 600 kali 1200. Ini CMYK udah ya, oke. Udah, terus ke adjust buat ngatur tinta. Di adjust. Klik adjust. Hmm. Nah, ini Ini. usahain ICC sudah masuk sama ink limit sudah disetting. ICC harus masuk ya. Terus Yang outputnya ini harus sudah kebaca. harus sudah baca ya. Nah, itu dari Kalau misalnya kosong load dulu ya. Ya, Load kosong CMYK. load CMYK. Misalnya nih load berarti Itu di download. Di Oh, di dokumen, download. sorry. Foldernya di dokumen. di dokumennya. Di scroll ke atas. Oh gini aja. Nah, Di dokumen. terus cari file yang terbaik. Di yang atas. Yang atas.
Nah, masukin yang sesuai sama ukuran. ukurannya ya. Misalnya tadi 600, kita klik 600. Sensitif ini bisa dicoba-coba sendiri nanti. Biasanya pakai yang ini sama saturation. Nah, terus ini bisa diatur Sesuai standar. kebutuhan. Oke, standarnya 90 ya. Oke. Oke. Terus klik OK lagi. Oke. Terus klik print to file. Print to file. Nah, ini dikasih nama Dikasih namanya ya. dan sesuai resolusi Sama tempatnya. Tempatnya kita coba buat sesuai ini. Itu kalau pakai tablet, nggak bisa juga. Berbawa. Pracetak. Aku buat folder pracetak di sini. Nah, kita ketik nama desainnya, coba, dan resolusinya 600. Save. Ya. Kita ke save. Terus kita terus kita apa lagi? Oke, kita lihat hasilnya di sini ya. Ini udah kelihatan ya. Ini bisa langsung kita kirim ke WA. Kita kirim ke sini. Kita tunggu. Terus kita buka di aplikasi sebelah sana. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Oke, ke alatnya langsung. Kurang bawah. Jadi bisa kurang bawah atau kurang tinggi. Nah, itu kalau boleh nggak mau mas? Nggak ada yang rahasia ya? Dilepas gitu. Soalnya dia ada kenoknya. Boleh. Filenya sudah masuk belum? Filenya udah masuk belum? Yang terbaru belum masuk ya? Masih bening. Dia batas. Oh, itu. Panjangnya berapa? Kenapa? Ketinggian. Turunin dikit. Sedikit. Sedikit. Sebentar, saya adjustin dulu. Ukur aja pakai itu pakai kertas. Nah, Ini kalau misalnya dibuat mistar di sini. Buat mistar untuk bebas kalau itu kertas bebas ini. Nah, kalau udah ini diklik. Buat penggaris. Kalau untuk speed itu nanti menyesuaikan dari operator. Oh, ini di 110. Berarti titik 0. Boleh coba dimasukin lagi. Di post dulu. Yang baru aja. Nah, ini di setting lagi. Setting. Nah, itu dikasih 110. Ini itu kertas. Kalau nggak 110 nanti 105. Kan? Oke. Print lagi. Tesnya di HPS dulu. Salah Bang Eko kayak orang Ya, racun. oke. Ini kayak orang racun nah. Nah, ini kalau print awal itu nggak apa-apa. Ini tinggal gelap. Dan diusahakan sebelum naik ke desain ke media itu harus di ke HPS dulu. Nah, ini kan ada garis kayak gini. Nah, ini biasanya kalau garis kayak gini terlalu bawah. Jadi ini bisa dinaikin sedikit. Mending gue pakai ini. Nah, biasanya nih guys. Jangan, kan gue enak ukurnya. Nah, itu kan terlalu rapat, dinaikin sedikit. Sekali. Nah, coba. Taruh lagi. Di-adjust dulu supaya posisinya lurus. Oke. Itu mas ini titik nolnya di 105. Kalau sini nih.
Terus Mbak. Maksudnya ini mau di tengah sini apa emang di sini? Ini tadi saya bikinnya sengaja taruh atas buat nih. Mau divideoin? Oh, udah. Terus masuk ke lokal disk D, data D. Nah ini ada programnya. Program ini diusahain jangan sampai hilang. Terus klik 2 kali. Di backup ke flash disk ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, Dia gitu. harus ngikut ke softwarenya. Oh gitu. Jadi setiap ada software dia harus ada ininya. Nah, nanti kalau buat ngatur yang garis seperti ini bisa mainin di sini. Ini kan 1035. Bisa dikurangin, bisa ditambahin. Nanti hasilnya bisa kelihatan. Ini bisa dikurangin lagi aja di 1030. Nah, yang diedit itu the number print head model A, grup A. Yang grup A itu diedit semua sampai ke bawah. Ada 13. Oh berarti di gini langsung ya? Ini di 011 sini. Kalau misalnya udah nemukan yang pas, Gak usah di setting lagi. dipakai terus. Ya. Nah ini kalau udah diklik file, di save dulu. Jadi setiap ganti program yang di D itu wajib di save. Ini di minimize dulu, baru masuk programnya lagi. Terus di print lagi. Ke HPS dulu aja. Nah, kalau ke medianya langsung kan sayang. Oke. Nanti kalau mau dimainin dari itu aja. Udah ada. Beda jauh sama ini. Ini masih ada garis. Ini tuh garis ini tuh sebenarnya dia garis nimpang antara nodule 1 dan nodule 2. Oh yang tengah ini mas apa? Berarti Garis putih itu ada yang kosong nozzle-nya. Oh. Bisa dicek. Jadi setiap habis produksi, Nah, setelah selesai produksi, bagian print head bagian print headnya itu yang di besi ini itu harus ditutup menggunakan cappingnya. pakai ini. Oh. Nah, dan untuk cara masukinnya ini Gimana? dinaikin dulu Oke. sampai mentok, sampai tangan bisa masuk. Nah di sini kan ada dua nih, ada dua kaitan. Kanan Terus kiri itu. posisi pas di lubang di sini. Di sini ada lubang 2 kanan kiri, di sebelah sini ada kanan kiri juga. Oke. Terus yang depan ada kaitan juga, di sini ada ini ya besinya. Oke. Buat nyangkut ini. Berarti ini yang belakang, ini yang depan ya. Iya. Oke, sip. Coba. Dimasukin dulu. Dan diusahakan si posisi ini kering dan bersih. Jangan sampai ada kotoran. Nah, ini ada rambut. Ini dipasin. Nah, kalau udah pas, ini tinggal didorong ke depan sampai ada bunyi klik. Nah, kalau ini udah aman. Aman. Nah, terus suatu saat kok mau membuka lagi Kalau mau buka lagi dari depan, dari depannya. yang bagian tuas ini turunkan. Satu. Buka. Oke. Dia nyemburnya sekali. Kalau mau nyemburnya banyak, itu ini disetting dulu ke 1300. Terus diklik OK. Ini di close dulu. Nah, setiap ganti resolusi itu wajib di close. Nah, setelah itu masuk ke programnya, double klik. Nah, di sini nanti ada automatic print setting. Nah, ini automatic print setting ini fungsinya dia untuk ngeprint berkelanjutan. Jadi dia nggak baca sensor media, jadi ngebacanya full print semua. Jadi ngebaca satu media
Jadi dia langsung baca print satu lembar. Dia pasti nge-print terus. Nah ini klik 1, terus jangan lupa di save, close lagi, masuk programnya lagi, di connect. Nah, misalkan nanti kalau ada hasil nozzle yang bolong-bolong, kalau biasanya itu kalau normalnya itu kan plus print doang. Nah kalau misalkan mau mancing supaya keluarnya banyak, itu pakai effective nozzle dengan catatan pada program itu automatic print setting harus dibikin 1. Nah, ini automatic print setting. Nah ini klik OK dan jalankan si conveyor. Dia pasti nyembur terus. Ini saya tatakin pakai kertas. Ini dia pasti posisi nyembur terus, nggak bakalan berhenti. Nanti fungsinya itu harus ada tatakan. Oke. Siap. Ini ketika posisi si printhead nozzle-nya ada yang nggak bagus atau bolong buat melancarinnya. Oh gitu ya. Ini namanya flash printing ya. Oke. Nah sekarang kalau mau ngeprint lagi dibalikin 0 lagi. Nah ini diganti dulu, misalkan mau ganti resolusi ke 600. Balikin normal lagi, klik OK, klik close. Nah, masuk ke programnya lagi, automatic print settingnya dibikin 0. Nah, setelah itu save lagi. Nah, kalau udah di save, Close. baru bisa dibuka programnya lagi. Nah, ini udah siap langsung print, udah bisa dipakai buat ngeprint. Oke. Nanti sebelum produksi kita sempatkan dulu untuk plus printing. Plus printing, Ngeprint 3 kali. 3 kali. 3 kali pencet plus printing. Terus setelah plus printing baru kita cek nozzle-nya dengan klik effective nozzle. Nozzle-nya. Nah kalau hasilnya sudah rapat baru bisa langsung gas produksi. Oke. Ya. Mau ngeprint nanti usahakan ini tutupnya jangan sampai terlalu kencang ya. Ini kayak gini ya, kendor gini. Sama saya ngejelasin satu lagi soal sensor yang sebelah sini. Sensor yang di sini tuh fungsinya buat ngedeteksi media. Oh, deteksi. Jadi semakin nominalnya semakin kecil itu dia semakin sensitif. Jadi di warna-warna gelap kayak coklat itu semakin bisa kebaca lagi di warna gelap seperti hitam. Kebaca sensor. Nah kalau misalkan normalnya itu bisa di 700, 300 untuk kayak HPS. Warna-warna putih. Cuman kalau di warna-warna gelap itu wajib diturunin si sensornya nominalnya. Terus untuk cara nurunin naikinnya, nah di sini ada plus, di sini ada minus. Jadi ini tombol plus, ini tombol minus yang sebelahnya. Jadi dia satu tombol, cuman bisa ngeklik plus minus. Oke. Nah paling gitu aja si printheadnya. Tadi udah dikirim juga bagian samping sini dan belakang sebelah sini. Kalau yang bawah itu diusahain jangan sampai terkena lap sama sekali. Jadi hanya bidang-bidang ininya aja ya. Yang besinya. Yang besinya ini kan. Besinya ini jangan ya ini. Yang tengah itu Yang jangan. tengah-tengah jangan. Buat lebih aman. Oke.